Kata dia, Maryam itu bukan nabi dan bukan rasul, tetapi Allah begitu sayang dengan Maryam. Sehingga Maryam itu apapun yang menjadi keinginannya, maka makanan selalu hadir kepadanya, pakaian selalu hadir kepadanya. Sebenarnya sebagaimana ayat Quran yang Abah sering bacakan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah wa kula minha rogoda. Sesungguhnya Allah menyampaikan tadi, wa idkulna ya Adam, sampaikanlah kepada Adam. Adam itu hakikat ruh kita. Dan pasangannya daripada Adam adalah jasad kita. Maka disampaikan oleh Allah, bersatulah kamu deh ruh dengan jasadmu, maka kau akan mendapatkan surga. Nah inilah sesungguhnya konsep kun fayakun adalah yang disampaikan oleh bagaimana menghadirkan Allah adalah sebagaimana Maryam, yang kemudian juga dikisahkan kisah berikutnya adalah Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Bahkan Nabi Sulaiman menjadi manusia terkaya, 2/3 dunia milik Nabi Sulaiman. Nah disinilah sesungguhnya pada dasarnya adalah pelajaran yang harus kita pelajari. Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Allah yang menolong Sulaiman memindahkan istana Balkis sekali kedipan adalah juga Allah yang sekarang. Allah yang dulu membantu Maryam adalah Allah yang sekarang. Tetapi manusia sekarang adalah sibuk pada ritual tapi kehilangan spiritual. Sibuk dalam perbuatan-perbuatan tubuh tetapi adalah tidak mengerti, ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat, Abah sering sampaikan, kenapa Abah memuji Jack Ma? Bukan Abah mengagungkan Jack Ma, tetapi Jack Ma lebih mengerti daripada bahkan orang-orang Islam yang selalu menyebut nama Allah tapi tidak mengenali Allah. Menyebut nama Muhammad tapi tidak pernah kenal dengan Muhammad. Tadi semua. Tapi Jack Ma dan juga sama Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tesla, Elon Musk, dan orang-orang hebat seperti Newton, seperti Archimedes, Kepler, ya, termasuk juga Pythagoras, tadi semua adalah Cartwright, James Watt, tadi semua. Dan kita bisa sebutkan manusia-manusia luar biasa yang digunakan oleh Tuhan menciptakan sesuatu, termasuk Thomas Alva Edison, tadi semua, ya. Itulah manusia-manusia yang disebut manusia unggul dari semua. Barangkali orang Islam selalu menuduh mereka kafir pada Jack Ma. Tapi kalau kamu mengerti, Jack Ma itu lebih mengerti Tuhan daripada orang kiai Indonesia. Coba baca kalian bukunya. Belilah buku Jack Ma, The History of Life of Jack Ma. Tadi semua, ya. Bagaimana dia mengatakan, I cannot exist without him. Aku tidak ada kalau nggak ada Tuhan. Tadi semua. Nah orang kita, orang Islam nyebut-nyebut Allah, tetapi justru selalu yang ada dirinya. Nah Jack Ma sendiri mengatakan, I cannot exist without him. I cannot live without him. Saya nggak hidup kalau bukan oleh Tuhan. Hidup saya hidupnya Tuhan. Saya diadakan Tuhan. Coba, Jack Ma itu sudah mengamalkan kitab Tijan, sudah mengamalkan kitab Dasukimul Barohin, sudah mengamalkan kitab Kifayatul Awam. Walaupun tadi, nah inilah yang harus dipahami, ya sahabat. Sehingga hari ini Jack Ma dipercaya adalah ratusan ribu, hampir 1 juta manusia yang diberi makan dari tangan Jack Ma. Jadi dia menjadi khairun nas anfahum linnas, bermanfaat buat manusia. Padahal dia nggak sekolah SMA aja nggak lulus dia, hanya sampai tingkat 2, kelas 2 saja SMA. Tapi disinilah manusia-manusia cuma menghadirkan Tuhan, sahabat, adalah karena mereka tidak terjebak kepada ritual, tetapi mereka lebih berpegang kepada spiritual. Bagaimana menyambungkan dia dengan Tuhan. Nah itu yang harus dipahami. Menghadirkan Tuhan. Itu yang pernyataan Jack Ma. I cannot exist without him. Jadi saya tidak wujud kalau nggak ada wujudnya Tuhan. I cannot live without alive-nya Tuhan. Saya nggak ada hidup tanpa Tuhan. I cannot be rich. Saya tidak akan bisa kaya without him, tanpa Tuhan. Tuh bayangkan betapa tauhidnya mereka. Walaupun adalah dengan metodologinya dengan Tai Chi, ada lagi dengan ginkang, ada lagi dengan latihan nafas tadi semua.
Ada lagi dengan yoga tadi semua ya. Itu sesungguhnya menyambungkan rasa pada nafas tadi semua. Maka termasuk olahraga bela diri sahabat, perisai diri, merpati putih dan lain sebagainya yang dilatih ada napas listrik, napas pembentukan, napas pembinaan. Itu sebetulnya tentang menyadari tentang nafas tadi semua. Maka quantum jam yang sekarang ini terkenal itu sesungguhnya manusia menghadirkan Tuhan lewat nafasnya. Menghadirkan Tuhan dengan kesadarannya. Maka itulah Abah bikin program sadar. Karena tanpa sadar kalian tidak akan tenang. Manusia yang tidak tenang itulah yang tidak sadar. Manusia tidak sadar itu oleh Al-Quran. Wala taqrabus salat wa antum sukaro. Artinya orang mabuk tidak sadar itu. Karena itulah kenapa diperintahkan kita zikir. Dan zikir itu zakaru yadku dikira untuk ingat adalah sadar. Zikir itu sadar. Nah tapi tidak sedikit pula orang yang sudah menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Dia hanya menyebut namanya. Ingat Allah itu setiap yang punya nama. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dan yang punya nama itu satu. Maka pahami ya sahabat. Maka pada malam hari ini Abah ingin sesuai pertanyaan 11 orang teman tentang, karena Abah suka membahas tentang apa namanya ilmu kun fayakunnya Siti Maryam. Ya, dan Abah sudah latih, Abah sudah uji dan Abah sudah buktikan ternyata betapa mudahnya sebenarnya. Karena Tuhan itu adalah sang kehadiran tadi semua. Cuma masalahnya adalah tadi sebagaimana listrik lampu 5 watt yang teriak-teriak minta terang pada PLN. PLN tidak akan seolah-olah adalah si bohlam 5 watt itu adalah berdoa kepada PLN. Ya Allah berikanlah aku cahaya lebih terang, rezeki yang lebih banyak. Tapi dia tidak merubah jiwanya. Artinya apa? Tidak merubah kapasitas wattnya. Maka tentu PLN tidak akan memberikan batas kemampuan daripada si lampu itu. Karena kalau seandainya kamu kapasitasnya 5 watt tadi, maka pada saat diberikan lampu yang 20 watt, 100 watt, putus kamu. Dan itulah juga Allah. Sama dengan PLN. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tidak akan diberikan adalah cahaya melebihi batas kemampuan. Karena itulah maka Abah suka ajarkan. Bukan mencari isinya. Tapi kapasitasnya. Kapasitas tawakalnya. Kapasitas menghadirkan Tuhannya. Kalau kamu adalah kamu, maka Tuhan tidak ada. Ingat itu. Maka itulah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diajarkan Abdul Umar. Qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Bahwa yang paling abdol dariku, untukku, dari Nabi sebelumku, dari Adam sampai pada beliau adalah la ilaha illallah. Bukan Allahu Akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa namanya Masya Allah dan lain sebagainya. Subhanallah, bukan. Tetapi adalah afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena intinya la ilaha illallah itu nafi isbat. Dan kalau kamu ada, maka dia tidak ada. Maka sekarang ini sadar nggak sadar, pada saat orang Korea, orang Jepang, orang Eropa, orang Barat mampu menghadirkan Tuhan, malah orang Islam menghilangkan Tuhan. Tadi dia menyebutkan nama Tuhan, tapi dia menghilangkan Tuhan. Dia menyebutkan bahwa sesungguhnya Muhammad, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya lah Muhammad itu. Nah inilah. Maka hari ini kata Abah juga, Islam berada pada titik nadir, di mana kemiskinan Islam, kehancuran di Afghanistan, di mana? Di Suriah, di Irak, dan negara-negara Islam ini. Satu saat kalau tidak bangkit hari ini, maka dia akan mendapatkan kesulitan, sahabat. Tadi semua ya. Karena kita hanya tahu nama Allah tapi tidak tahu Allah. Maka Nabi sudah, Allah mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Tuhan itu pada hurufnya. Huruf Allah itu bukan Allah. Ingat itu. Sama seperti huruf nasi itu bukan nasi. Huruf api itu bukan api. Maka kata Abah, tulisan api tidak bisa menyalakan rokokmu. Tulisan api tidak bisa membakar kantongmu. Tadi semua. Karena itu baru nama. Nama tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama,
tapi tidak tahu barangnya yang punya nama, maka dia tertutuplah kafir. Maka dia akan susah, sahabat. Ya. Maka tulisan api bukan api. Ini api. Nggak usah ada tulisan, tapi dia api. Maka mampu kamu rasakan panas. Tadi semua. Tulisan Allah bukan Allah. Dan dia hadir padamu. Maka disinilah sekarang orang Islam kehilangan. Tidak mampu menghadirkan Allah. Dia sebut-sebut nama Allah, tapi jauh Allahnya. Dia sebut-sebut nama Muhammad, tidak menyadari Muhammad itu hadir bersama dirinya. Tadi semua. Inilah sahabat. Maka di dalam Al-Quran yang Abah lihat yang dilakukan oleh tadi mereka yang melakukan tai chi, termasuk adalah yoga, adalah bagaimana menghadirkan Tuhan. Orang yoga selalu menutup ini. Nah, ini. Orang yoga dia menutup lubang hidungnya, menutup 2 lubang matanya, dia menutup 2 lubang telinganya, dia tutup mulutnya. Itu yoga. Abah belajar yoga. Ditutup tadi semua. Ya, ternyata itulah kunci rahasia kun fayakunnya Maryam. Sahabat. Ya. Maka disitulah di surat Maryam, di surat pertama diawali kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah yang harus kalian fahami. Maka pada saat kaf, ha, ya, ain, sod sebetulnya la mutakallimun. Kaf adalah mulutmu. La mutakallimun. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Musa mulutmu. Tadi semua. Kaf. Tadi semua. Maka tutuplah mulut itu. Supaya yang berbicara bukan mulut. Maka kenapa waktu wudhu kumur-kumur. Wudhu kumur-kumur itu bukan tentang kumur-kumur. Tetapi adalah sadari sesungguhnya yang keluar dari mulut itu kalam bukan mulut. Berbicara itu bukan mulut tapi kalam. Kalam Allah. Itulah kalian harus tutup. Tadi semua. Kaf. Ha adalah nafas. Karena itu di kiri itu ha, hu, hu. Itulah lafaz Allah itu. Allahu nurus samawati wal ar. Maka buang alifnya. Mendekatlah pada Allah. Larilah kepada lillahi ma fis samawati wal ar. Tuh. Buang lagi lam awalnya. Tinggal lam akhir. Lahu ma fis samawati wal ar. Itulah lahu. Terakhirnya adalah buang lam akhirnya, tinggallah kulhu, hu, ha. Nah inilah kaf, ha. Maka nafas itu adalah sirullah dan nurullah. Maka tadi cuci kumurmu, kembalikan pada kalam. Sekarang masukkan air pada hidungmu, istinsar. Sebetulnya yang kamu masukkan adalah hu. Buanglah Allah. Hu, Allah. Maka Abah sudah ajarkan. Bagaimana? Kita adalah dengan menekuk lidah. Karena kenapa harus menekuk lidah? Harus nyambung pada sod. Sod itu adalah dada. Soder. Soder itu dada. Nah itulah kenapa sadar juga harus di dada. Manusia yang soder dadanya, dia belum dibelah tidak akan ada sadar. Soder, sadar. Di sini. Dari semua. Itulah kenapa Allah berfirman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini maha dekat. Tuh. Sedekat apa kata Allah? Tadi. Fa inni ujibu da'wata da'i dadaan. Seolah-olah kayak bahasanya kayak mintalah kamu kepada itu. Ujibu da'wata da'i kita doa. Padahal di situ maksudnya adalah hadirkan. Hadirkan Allah. Ujibu da'wata da'i dadaan. Doa da'ayat da'u itu hadirkan Allah. Bagaimana menghadirkan Allah? Kumur-kumur mulutmu dalam wudhu itu adalah dengan kaf. Kaf itu adalah menutup mulut. Dan, maka dengan Allah itu di penghujungnya setelah lahu kulhu. Maka itulah orang dikir itu adalah di penghujungnya adalah hu. Dari semua. Ya. Kemudian setelah berkumur masukkan air ke dalam hidung. Istinsak memasukkan air dan istinsar mengeluarkan air. Dan sebetulnya ku adalah memasukkan nafas ke dalam, hu mengeluarkan Allah. Itulah hakikat kun
fayakun sebetulnya. Tapi nanti Abah akan ajarkan bagaimana, dan itu harus dilatih. Ya, tidak bisa tanpa dilatih, sahabat. Ya, kaf, ha, ha itu hidungmu, nafasmu. Itu pada saat wudhu, maka itulah yang kau masukkan air ke dalam hidungmu. Sadarilah napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ya, sirullah, nurullah, tadi semua. Karena napas ini nanti bersambung dengan nufus di jantungmu. Maka nafas di mulutmu tadi, nufus di jantungmu, nafas di mulutmu tadi, nufus anpas di hidungmu, barulah tanapas di kepalamu. Adapun tanapas di sini adalah saraf otak. Otak itulah yang menjadikan ada gelombang theta, gelombang alfa, gelombang gamma, gelombang beta. Itulah sesungguhnya tentang kenapa kita disuruh oleh Nabi itu bangun adalah di sepertiga malam terakhir. Karena pada saat bangun tidur kita berada pada gelombang theta yang akan berpindah pada gelombang alfa. Pergantian dua gelombang itulah, disitulah engkau yang paling baik berkata pada dirimu. Tapi syaratnya tadi, kumur-kumur mulutmu, artinya tutup mulutmu. Kembalikan Musa taklima. Kembalikan hidungmu, nafasmu adalah Isa ruhullah. Inilah Isa. Sadari, ini Musa, ini Isa. Kaf, ha. Ha adalah hidungmu. Itulah tadi. Maka setelah Allahu nurus samawat, lillahi nurus samawat, lahu ma fis samawat, qul huwallahu hu ahad, si hu semua. Sampai di penghujungnya adalah la sautun la harfin. Tadi semua hilanglah, tanpa suara, tanpa huruf. Tadi semua, ya. Sekarang kaf, ha adalah Isa ruhullah, napasmu. Kaf, ha, ya mana? Telingamu. Telingamu. Siapa ini? Ada Nuh Habibullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah. Barulah ain. Ain itu adalah Ibrahim Khalilullah di sini. Maka di sinilah ada hakikat Jibril, ada hakikat Mikail, ada hakikat Israfil, ada hakikat Ijrail, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Kaf, ha, ya telingamu, ain matamu, barulah shod. Tapi ini yang empat ini, kaf, ha, ya, ain, shod, dadamu. Tadi. Itulah Abah sudah katakan dada. Nabi Muhammad adalah dibelah dada. Alam nasroh laka sodro. A itu adalah istifham. Lam, la adalah nafi. Dinafikan. Ada mana yang tadi semua istifham adalah yang sifatnya takriri, digunakan untuk bertanya, tapi bukan untuk bertanya takriri. Ya. Istifham, alam. Nasroh, nahi, nasroh, nahnu, nun, kami pada Allah. Allah lah sebagai subjek yang membukakan. Maka laka siapa? Dada siapa? Laka, la milik siapa? Ka, itulah. Sodrok. Tadi semua, ya. Disitulah mudof ilaih. Mudof, ka, sodrok. Sandarkan kepada siapa? Nah inilah kun fayakun. Bukan di sisi wayang, tapi di sisi dalam. Ingat itu. Makanya laka sodrok nun. Siapa subjek? Siapa fa'il? Fi'il? Nun. Nasroh. Siapa objek? Sodrok. Sodrok itu objek. Siapa yang jadi objek? Dada siapa sodrok itu? Itulah kata sodrok itu adalah sodrok, dada, soder, dada. Kaknya kepada siapa kau nisbatkan? Maka disitulah sebetulnya kenapa Siti Maryam bisa menghadirkan makanan. Walaupun ada dalam mihrab, selalu Zakaria itu setiap datang, hidangan makanan yang begitu komplit. Sampai Zakaria bertanya dalam hatinya, ini luar biasa. Apa yang dilakukan Maryam ini? Aku seorang nabi tidak bisa melakukannya. Aku seorang rasul tidak bisa melakukannya. Tapi Maryam setiap aku datang ke mihrabnya, makanan selalu ada.
Selalu ada. Demikian pula lah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kenapa kaya? Karena sesungguhnya harta itu bisa dipanggil oleh kamu. Emas bisa kamu panggil. Berlian bisa kamu panggil. Bahkan euro pun bisa kamu panggil. Kalau dulu Sulaiman memanggil emas. Memanggil adalah berlian. Batu-batu, hari ini kau bisa memanggil euro. Kau bisa memanggil dolar. Bisa memanggil baht. Bisa memanggil ringgit. Bisa memanggil. Itulah yang dilakukan Jack Ma. Ya. Dilakukan Bill Gates. Tesla. Elon Musk. Manusia-manusia terkaya di dunia hari ini adalah mereka yang sudah sampai pada kuantum jam. Kamu ngungked tapi nggak ngerti Tuhan. Tapi mereka sholat, sujud mereka itu. Ruku dan sujud tidak selalu dalam sholat. Makanya rukaan sujada yabtaguna fadlam minallahi warid. Itulah yang dilakukan mereka. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Selalu yang dilihatnya di sisi Allah. Maka alam nasroh laka sodroh. Maka sandarannya bukan pada wayang. Wayangmu adalah tubuh. Tapi sandarannya pada dalang. Karena sesungguhnya dalang pada tubuh kita adalah ruh. Tapi dalang kepada ruh adalah nurullah. Allah sendiri. Allah lah dalangnya itu. Nah, disinilah sesungguhnya hakikat innama amruhu idza arada. Nah, itulah kenapa sesungguhnya dalam pelajaran ini tidak ada istilah guru, yang ada murid. Murid itu dari kata aroda. Innama ya'mur idza arada syai'an. Tadi, kalau kamu masih pandang innama amruhu idza arada syai'an. Tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah itu ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya. Nah, inilah kenapa yoga menutup. Nah, inilah kenapa yoga itu kaf, ha, ya, ain. Cuma yoga tidak bisa hanya untuk dunia saja. Tapi tidak bisa untuk akhirat sekaligus. Karena tidak ada sodr. Nah, inilah bedanya yoga dengan amaliyah yang dilakukan Ibrahim dari semua. Ya, sahabat. Itulah tentang surat Maryam yang pertama kaf, ha, ya, ain, sod itu adalah kunci. Kunci ilmu kun fayakun sesungguhnya. Ya. Tetapi bukan kamu. Kamu harus tubadil. Adalah bagaimana mengihram diri kamu. Supaya inilah kenapa dada ini sodr. Sodr ini. Allah berfirman juga wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwa. Hati-hati. Di sini itu bisa dua mungkin. Hati kita ini bisa dua kemungkinan. Fujuroha wa taqwaha. Bisa nasib baik, bisa nasib buruk. Maka tadi apa yang ada di dadamu akan apa ada yang menjadi pikiranmu. Nah disinilah karena kaf ha ya ain. Apa yang pikiranmu menjadi ada pada kapmu, mulutmu. Apa yang ada mulutmu menjadi fiil pada tubuh, perbuatanmu. Dan apa yang ada perbuatanmu akan menjadi nasib pada dirimu. Berarti nasib buruk itu datang dari hatimu yang busuk. Tadi. Maka Abah kenapa suka marah pada orang-orang yang tauhidnya membleh. Karena dia telah menulis nasib buruk pada dirinya sendiri. Dialah yang telah menjadikan tubuhnya binatang buat dirinya sendiri. Dialah yang telah menjauhkan dirinya dari kemurahan Allah. Dia telah menjauhkan dirinya dari rizki Allah. Bahkan dia telah menjauhkan dirinya dari manusia-manusia lain. Karena dia telah lupa pada Allah. Dadanya penuh kebusukan. Dadanya penuh keraguan. Dadanya penuh dengan ketakutan. Dadanya penuh dengan kebencian. Mana ada Tuhan yang hadir di rumahnya yang penuh dengan kebencian, kedengkian. Maka disinilah tentang belah dadamu. Alam nasrah laka sodrak. Maka Nabi Muhammad selalu berdoa. Rabbi syrahli sodri. Inilah. Maka itulah Allah menyampaikan. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Hadirkan aku. Nah tinggal bagaimana cara menghadirkan Allah. Fal yastajibuli. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah raditu billahi rabbah. Ridholah pada Allah. Bahwa yang boleh wujud hanya Allah.
Yang punya sama hanya Allah. Yang punya kalam hanya Allah. Itulah wudhu. Maka wudhulah dicuci tanganmu. Karena di tangan ini ada kudrat irodat. Kembalikan tangan pada kudrat irodat. Itu wudhu. Kembalikan kaki pada kudrat irodat. Itu wudhu. Kembalikan mulut kumur-kumur pada kalam. Itu wudhu. Kembalikan mencuci mata adalah pada basor. Itu wudhu. Mengembalikan wajah dicuci. Inni wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ar hanifa muslimah. Itu wudhu. Cucilah telingamu adalah wudhu. Maka itulah wudhu. Untuk apa? Tadi kata Allah. Fal yastajibu li, laksanakan kewajibanmu. Raditu billahi robba. Kamu ridholah aku sebagai Tuhanmu. Hai layang-layang. Sadarilah kamu sekarang ini gerak ke kiri dan ke kanan. Karena kau masih bersama dengan taliku. Akulah yang bermain layang-layang. Dan kamu adalah layang-layang. Atau sama saja. Hei layar film. Hei layar film. Akulah proyektor. Itu. Maka segala kisah dunia ini adalah datang dari proyektor Allah. Adapun tubuh kita adalah layar. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana tubuh kita menjadi layar. Menyadari. Kita ini seperti layang-layang. Seharusnya jangan kamu merasa bisa terbang. Bisa merasa ke kiri dan ke kanan. Seharusnya. Tapi kamu sadarilah bahwa kamu berbelok ke kiri itu ada yang membelokkan. Berbelok ke kanan itu yang membelokkan. Inilah akhirnya. Pada saat layang-layang itu putus. Nyangkutlah dia di tiang listrik. Nyangkutlah dia di ranting pohon, nyangkutlah dia di sungai sehingga pecahlah sampai robeklah layangan itu. Itulah manusia hari ini yang terputus dari tali Allah. Karena dia bukannya dia mengembalikan dengan menggulung talinya kembali pada golong. Kembali kepada pemiliknya. Kembalikan buah pada tangkainya. Kembalikan wujud pada wujudnya Allah. Karena kita ini hanya bayangan. Sebagaimana gambar di film itu. Itulah yang disebutkan dengan. Maka cahaya yang memancar dari proyektor itulah Nur Muhammad. Adapun layar itulah Adam. Gambar Adam. Dia ada tapi tidak ada. Maka sebenarnya kehidupan kita itu seperti layar film. Ada tapi tidak ada. Maka jangan engkau pusing memikirkan bagaimana orang yang bermain dalam film. Ada peran baik, ada peran jago, ada peran ini, ada peran ini, ada peran kepo, ada peran ini, ada peran jahat, ada pahlawan, ada pecundang, ada orang kaya, ada orang miskin, ada ustadznya, ada penjahatnya, ada polisinya, ada itu di layar film. Kamu jangan sibuk ngurusin orang-orang yang ada berperan di layar itu. Tapi sebenarnya kamu fokuslah pada proyektor. Adapun Nur Muhammad yang memancarkan ke proyektor adalah sebetulnya datang dari proyektor Nurullah. Itulah dari ruhmu. Ruhmulah proyektor itu. Adapun si jiwa adalah Nur Muhammad itu yang memancarkan ke sana. Tadi. Maka muncullah bayangan di film itu. Kehidupan ini. Maka Allah katakan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan layar film itu adalah hanyalah laibun walahun. Hanyalah permainan. Main-main. Tidak sesungguhnya begitu proyektor ditutup hilanglah kisah itu. Maka jangan capek mengatur makhluk yang ada di dalam proyektor itu. Di dalam layar itu. Maka itulah. Kamu pun jangan ingin merubah nasib di layar itu. Sabarlah sampai tunggu permainannya. Sampai kamu nanti yang bermain sendiri. Merubah nasibmu. Tadi. Sahabat. Inilah. Begitu Allah sudah ajarkan banyak hal di alam ini. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk membawa kita pada Allah. Hanya dengan layar film. Kita bisa belajar tentang Allah. Bagaimana kita nonton film. Sebetulnya nonton kehidupan kita. Itulah. Wa mal hayatud dunya ila laibun. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Maka orang yang sedang main film, yang sedang peran miskin, nangis-nangis di film itu ingin kaya. Padahal apa yang bisa dilakukannya di situ? Karena itu semua datang dari proyektor. Dari Allah. Allah lah yang merubah. Maka tadi. Innama amruhu ida aroda syai'an. Ayyakula lahu kun fayakun. Maka si pemain-pemain yang ada di layar film itu di kehidupan kita semua.
Ya, maka itulah dan lagu dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah tadi. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, mengapa kita bersandiwara? Orang sudah lagi dalam sandiwara, dia ikut main sandiwara lagi. Orang sudah ada pada perantuhan, malah dia ikut layangan putus. Perasaan di atas sereyet, seloyot, kok perasaan dia. Padahal ada tali yang narik. Itulah Allah katakan, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya. Aku lepaskan seperti layangan pada saat dia bangun. Pada saat malam ditarik. Dilepaskan kayak layang-layang. Kemudian pada saat pagi ditarik lagi. Maka si layang-layang itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Sebelum tidur dia berkata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itulah kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya dan ku kembalikan dia pada saat hidupnya. Sahabat. Maka wahai jiwa-jiwa yang sedang terluka, wahai jiwa-jiwa yang sedang lupa, wahai Musa yang sedang dikejar-kejar Fir'aun, wahai Ibrahim yang sedang dikejar-kejar Namrud, wahai adalah Yusuf yang sedang terpenjara, wahai Ayub yang sedang berpenyakit kulit, wahai Yakub yang sedang buta. Maka harusnya di bulan Muharram tadi bebaskan dirimu dari itu semua. Wahai Askabul Kahfi yang sedang terkurung dalam gua. Wahai jiwa-jiwa yang terkurung dengan jasad. Jasad kitalah penghalangnya. Ya, maaf. Disinilah sahabat. Mari kita coba praktekkan sekarang masih ada waktu. Bagaimana kita adalah. Sebagaimana Maryam bisa menghadirkan Allah. Bisa menghadirkan makanan apapun. Itu dulu Maryam kisah makanan. Kamu hari ini. Maka kenapa Abah suka kisahkan? Abah minta adalah petai di Jerman Timur. Abah minta jengkol muda dengan terasi, sambal terasi di Belanda. Dan semuanya ada. Inilah pada saat titik tertentu kamu ingin. Sesungguhnya iman itu harus bukti. Maka kenapa ada bahasa setelah alif lam mim ada zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna, kamu sekarang bukti iman pada yang gaib itu. Bukan asal mulut. Aku iman pada yang gaib tapi kau tidak mengimani. Itulah maka Allah berdoa minan nasi mayyaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Banyak orang yang berkata aku iman pada Allah dan yaumil akhir, tapi kata Allah mereka enggak beriman. Inilah yang terjadi hari ini. Tadi kata Nabi saya di zaman sampai satu zaman di mana Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Tadi semua ya. Dan saat itu Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu tidak ada kiai ulama? Ada, tapi ulama fasik. Ulama hanya ular yang merepotkan manusia. Dan ulama yang mau disebut kiai. Kiai itu kulit kia dalam kai bedug. Orang yang tak sadar dihina, maka bangga menjadi kiai. Kulit kia dalam kai. Maka di Jawa sampai hari ini kebo itu dengan kiai selamat. Kebo. Maka dikasih gelar oleh orang Belanda, kiai senang. Tadi bagi haji di sana sebut pendatang, sebut haji senang. Sampai ada pergi datang hajinya ke sana hanya dapat gelar haji supaya pulang jadi kiai haji. Kiai kebo dan pendatang dari Arab. Begitu itu sebetulnya. Makanya inilah setolol-tololnya akhir zaman. Orang bangga dengan kiai haji. Di sana itu, di Jawa, beduganya disebut kiai. Kereta disebut kiai. Kebo disebut kiai. Karena memang kiai itu kulit kia di dalam kai alias bedug. Maka nggak aneh sekarang ini kiainya imannya pada bedug. Dug. Lari ke masjid. Tapi pulang di masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar, berailah hutangnya, istri mudanya muncul semua.
sawahnya, urusannya. Karena tadi Allahnya sudah berkata innama ya'muru masajidallah. Tidak berkata innama yu'ammiru masajidallah. Tapi imaroh masdarnya itu adalah ya'muru imaroh. Inilah masjid Allah. Inilah Baitullah. Itulah kenapa shod di sini, di dada. Maka disinilah Allah berkata tentang Allahu nurus samawat. Surat Nur. Allah itu nur. Tapi nurnya Allah bukan cahaya lampu ini. Bukan cahaya yang cahaya. Inilah cahaya kegelapan. Allahu nur. Sumber hiduplah Allah itu. Maka kata apa? Hidupnya seluruh makhluk itu pada hidupnya Allah. Wujudnya segala makhluk itu pada wujudnya Allah. Sebagaimana asbak ini. Asbak ini, asbak kayu. Wujudnya asbak kayu itu pada kayu. Yang kodim itu kayu. Adapun asbak kayu ini muhaddas dari semua. Maka orang selalu menuduh orang hakikat itu hulul ittihad. Yang hulul ittihad itu kalau anggapan kayu ada pada asbak kayu. Allah ada pada makhluk. Kenyataannya bukan begitu. Seluruh makhluklah ada pada Allah. Itulah Allah. Lahu ma fis samawat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Ini dibuat Nabi Muhammad, Allah mi'raj ke langit yang duduk di atas kursi. Tadi semua. Berarti kursinya lebih akbar dari Allah. Allah duduk di kursi. Berarti kursinya lebih besar dari Allah. Inilah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Jadi tidak ada hulul, tidak ada itihad, tidak ada wahdatul wujud. Memang kenyataannya kita ada. Kita tidak ada. Karena Allahu syai'a ma huwa huwal ana ala ma'alaikan. Dulu dia itu ada sendiri, sekarang pun sendiri. Ini hanya dongeng dia yang pancarkan dari Nurullah dengan Nur Muhammad memancarlah pada layar film. Itulah kehidupan dunia. Proyektor itulah. Maka yang jadi alif lam lam ha, narun menjadilah api itu di layar itu. Hawaun menjadilah angin di alam itu. Ma'un menjadilah air di alam itu. Turabun menjadilah tanah di alam itu. Jadilah disebut alam sogir layar film itu. Badan kita ini. Layangan. Maka Allah ingatkan kita kepada ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei layangan-layangan putus. Itu maksudnya begitu kata Allah. Hei layangan-layangan yang putus. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau. Sehingga itulah. Yang dilakukan Maryam adalah menutup ini semua. Adalah kaf, ha, ya, ain, shod. Di dadamu. Itulah. Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskat. Kata Allah, miskat itu dah jantungmu. Adalah istanaku. Qalbul mu'min baitullah. Man dakhalahu kana aminah. Kalau sudah masuk ke dalam dadaku. Amanlah dia dari murkaku. Maka itulah tadi kata Nabi dalam sodrun. Di dalam dada. Ada kolbun. Ada kolbun. Dalam kolbun ada fuadun. Masuk lagi ke dalam. Dalam fuadun ada syagofun. Dalam syagofun ada lub. Maka di situ manusia sudah sampai ulul albab. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu ingat pada Allah. Ingat pada wujud dia, wujud Allah. Lihat dia basar Allah. Sama dia kalam. Mulut dia kalam Allah. Maka ilmu dia pada akalnya itu ilmu Allah. Tadi semua. Inilah. Lub. Lubbun. Lub masuklah pada syir. Pada syir itulah kata Allah. La ilaha illallah. Maka itu tadi. Segala sesuatu. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Maka abdul dikri fa'alam annahu la ilaha. Tetap. Selama kalau bukan dikir nabi isbat. Tidak adalah. Karena selama kamu ada, dia tidak ada. Selama kamu melihat, Allah lah yang buta. Selama kamu mendengar, Allah lah yang budak untuk kamu. Selama kamu ngomong, Allah lah yang bisu itu. Terus bagaimana kau akan balik pada Tuhanmu yang budak, yang bisu, yang tidak ada? Nah inilah kenapa kata Abah, orang Islam sekarang sudah kehilangan Tuhan. Sudah kehilangan keyakinan pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastadiu, laksanakan wal yu'minu bi.
Setelah engkau hilangkan imani, karena al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, walibasuh takwa. Pakaianlah dengan takwa. Bagaimana cara makan takwa? Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas. Arduhas ini seluas badan, jasad dan ruh. Arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Itulah balasan bagi orang bertakwa. Maka tadi setelah itu adalah dalikal kitabul la raib, dalikal kitab. Maka kenapa Al-Quran disebut Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Adil. Maka setelah kamu tadi, ya, Al-Quranul Majid apa? Hakikat wujudmu itulah Al-Quran Majid, nyata, bukti, kelihatan Al-Quranul Majid. Seperti Quran yang ada tulisan itu Al-Quranul Majid. Tapi Al-Quranul Karim yang lebih mulia dari Al-Quran itu adalah yang menulis tangan. Tangan. Inilah Al-Quranul Karim. Maka di dunia ini kita harus bagaimana menggunakan tangan ini manfaat. Maka selalu yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka tadi. Alam nasroh laka sodrok. Maka disitulah mudhof ilaih, kepada siapa kamu bersandar itu? Dada siapa yang kamu sandari itu? Apakah si wayang? Apakah si dalam? Apa isim fa'il? Apakah isim maf'ul? Disitulah tentang kun fayakun nanti Maryam menutup dirinya. Kenapa harus menutup dirinya? Supaya menghadirkan Allah. Kunnya Maryam, kunnya Allah. Kunnya Sulaiman, kunnya Allah. Kunnya Allah, kunnya Sulaiman. Sahabat. Dan ini Abah menyaksikan, Abah sudah keliling dunia. Bahkan orang Jepang lebih hebat dari orang kita. Sampai menciptakan tokoh Doraemon. Di dadanya, diambillah. Panas, ambil kipas. Mau pergi, ambil baling-baling bambu. Sakit, ambil obat. Mau menghilang, ambil dari dada. Walaupun itu hanya berupa kartun, seneo. Tapi itu muncul dari pemahaman, karena hakikat manusia kebahagiaannya di dada. Itulah kata dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofun ada lub. Setelah sampai ulil albab, barulah masuk dalam lubmu ada syir, dalam syir itu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kata Allah adalah hisni, bentengku. Akulah la ilaha illallah. Man dakhala hisni. Siapa yang telah masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi, maka dia bebaslah dari itu tadi. Mandahola nur. Mandahola nur. Mandahola kana amina. Siapa telah masuk cahaya Allah ke dalam dadanya. Setelah dia tajalilah Allah ke dalam dadanya. Maka sekarang dia membusung dadanya lebaran. Itulah kenapa Sunan Kalijaga membuat ketupat itu seperti jantung. Bergantung pada satu tali. Tadi. Kepada laka sodrok. Tadi semua. Nyandar kepada siapa kita ini? Nyandar pada tubuh atau nyandar pada ruh? Maka orang yang nyandar pada tubuhnya akan menjadi al-mal'un. Hati-hati matinya di binatang. Cirinya adalah takut-takut dengan manusia. Dan ditakutinya manusia. Itu al-mal'un. Kata Allah, ulaika kala'an, mereka itu binatang. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Maka surat Al-Isra 50 bahkan menjaga binatang au yakburu mimma fi sudurikum, binatang yang tidak pernah dibayangkan di dalam pikirannya. Itu sahabat, jangan main-main. Ya. Inilah tentang dada tadi. Makanya kenapa disinilah Nabi dibelah dadanya. Inilah dada ini wilayah Ahfa. Inilah dada wilayah Muhammad. Maka inilah yang suka Abah ajarkan. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Kul huwallahu, usapkan pada dadamu. Ya Allah, bukakan, lebarkan dadaku. Kalau kata Nabi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam yabqahu lisan. Itulah sambungan dada, lisan, dan ini semua. Makanya kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah semua.
Bagaimana prakteknya? Apa yang kata Ibnu Arabi, apa yang dikatakan Abdul Qadir. Lihatlah, kalau kamu ingin melihat cahaya Tuhanmu, tutuplah matamu dengan dua telunjuk. Kalau ingin merasakan hidupnya Tuhanmu, tutuplah lubang hidungmu dengan dua jari tengahmu. Kalau kau ingin mendengarkan suara Tuhanmu, tutuplah telingamu dengan dua jempolmu. Kalau kau ingin merasakan rasanya Tuhanmu, tutuplah mulutmu dengan jari manis dan kelingkingmu. Tuh. Itulah kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain. Tapi orang yang sekarang lilikoan seperti cilukba, tapi belum tersambung dengan sodar dada, sama saja itu cilukba. Sama saja mengkalungkan berlian di leher babi. Karena disinilah persoalannya, harus disembelih dulu. Barulah masuk ke dalam dada. Belah dadanya. Apa yang harus ditanamkan pada dada? Kalimatul taqwa. Kalimatul iman. Kalimatul ikhlas. Kalimatul khusyuk. Kalimatul tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bukan ucapan. Tetapi adalah action, perbuatan, nafi. Maka tadi kata alhamdulillah dan kata syukur. Alhamdulillah itu bukan syukur. Alhamdulillah itu adalah perhiasan orang bersyukur. Sama. Istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu ucapan perhiasan bedaknya orang bertobat. Tapi tobat itu adalah tabayat tubuh taubatan. Kembali tadi. Laka sodrok. Kepada dia. Isim fa'il. Berubah jadi isim maf'ul tubadil. Ganti peran. Yang tadinya kamu. Sekarang dia. Maka hidupmu sudah akan lugina bahasanya dari semua. Ya sahabat. Inilah. Bagaimana cara melihat cahaya Tuhan dengan dua telunjukmu. Tutuplah dua matamu ini. Dengan dua telunjukmu. Kenapa? Kan tadi. Karena ini ain. Kalau ingin melihat Tuhan. Tutuplah matamu. Inna kata Nabi. Innakum satarona robbakum ayyana. Kalian akan bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya apa? Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kecuali kamu telah mati. Apa mati itu? Tutuplah bahwa bukan kamu yang melihat itu. Tapi basar. Tutuplah penglihatanmu. Dan tadi, kamu tutup mata sini, maka terbukalah mata sini. Maka itulah kata apa? Allah dalam Al-Quran menjelaskan walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Kenapa jin dan manusia masuk neraka jahanam sebagian besar? Bahkan Tuhan Abdul Qadir menyebutkan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Lebih dari 90% orang Islam di akhir zaman akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena Tuhan sebutkan lahum kulubun la yabqahu nabiha. Karena tadi dadanya tidak dibelah. Sodernya, sodnya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sodnya tidak dibelah. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas ditanamkan. Ada orang yang pura-pura bisa menanamkan dengan talqin. Apa itu? Kalau yang nalkinnya juga belum hidup, tidak bisa. Sahabat. Maka jangan aneh kalian sudah bertalqin berkali-kali keyakinan belum tumbuh. Walaupun kalian sudah talqin berkali-kali tapi tidak mampu juga melihat Allah. Kalian sudah talqin berkali-kali, khotaman tiap minggu, manakib tiap bulan. Sama-sama jahilnya. Sama saja ragu pada rezeki Allah. Sama ragu pada janji Allah. Sama ragu. Itulah. Karena sesungguhnya sod ini tidak bisa dibukakan kecuali oleh Allah sendiri. Oleh orang yang sudah diutus oleh Allah. Yang orang inilah disebut Yasin. Kenapa orang ini disebut Yasin? Karena dia udah selesai untuk hidupnya. Guru yang tidak pernah mengaku sebagai guru. Seperti Rasulullah. Dia anggap semua yang belajar padanya sahabat. Itulah. Kenapa? Abah walaupun masih buruk tidak mau disebut guru. Karena Abah tidak ingin menahan murid-murid di tenggorokan. Biarkan. Itulah kenapa. Mursyid-mursyid kebanyakan matinya lama. Sakitnya panjang. Kenapa? Karena dia menahan. Di tenggorokannya lah. Bottleneck-nya itu. Macet semuanya di gurunya. Karena kalau dia anggap sebagai guru. Maka disinilah kalian harus mengerti. Mana nabi, mana rasul.
mana wali, mana mursyid. Yang nabi itu bukan rasul. Nabi itu tubuhnya saja, maka nabi akan mati. Tapi rasul Muhammad itu ada. Maka Abu Su'abahkan, Muhammad itulah rasul yang ada pada Adam. Tadi semua. Mati Adamnya, ganti dengan Nabi Sis, Idris, Nuh, ganti. Nabinya ganti. Presiden, orang yang menjabat presidennya ganti. Tapi presiden tetap namanya presiden satu. Maka tadi Allahnya satu, pasti Rasulnya satu. Agamanya juga satu. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Dan Islam bukan tulisan Islam. Nah sekarang ini orang-orang ngaku Islam tapi bukan Islam. Hanya mengaku-ngaku Islam. Itu tadi kata Allah, wa minan nasim. Tadi, mayyakulu amana billah wal yaum. Tapi kenyataan belum Islam. Hidup-hidup gua. Hidup gua, melihat gua, mendengar gua, berkalam gua. Ngomongnya raditu billahi robba wabil Islam. Islam itu aslam. Kalau tidak aslama, tidak salimah. Maka pahami. Maka itulah dibagilah tubuh, hati, ruh atau jiwa, dan syir. Pada tubuh diajarkan syariat, ibadah. Pada hati diajarkan ubudiyah. Kenapa harus ibadah? Syah, tubuh, syariat, fikih. Tapi ubudiyah membutuhkan tauhid. Untuk makbul. Makbul belum tentu makjur. Makjur itu diterima. Harus sampai kepada abudah. Dialah yang ibadah. Barulah ibadah itu makjur. Dibalas oleh Allah. Setelah kamu menjadikan bukan sorganya, tapi pemilik sorganya. Bukan yang kamu takuti neraka. Yang kamu takuti ada pemilik neraka. Bukan kau inginkan dunianya, tapi kau akan mencintai pemilik dunianya. Bukan akhiratnya, tapi kau mencintai dunia. Dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Nyata pada diri kita. Syariat mengajarkan kepada kita adalah mengembalikan tubuh ini. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun. Thariqat mengajarkan kepada kita adalah bagaimana mengenali diri. Untuk apa? Supaya masuk pada hakikat. Supaya kita mampu berserah diri. Orang yang tidak kenal diri, dia pasti tidak bisa berserah diri. Karena dia tidak tahu diri. Akhirnya kata orang tua, hati-hati kamu jadi manusia nggak tahu diri. Akhirnya kata orang tua, nanti kamu celaka 12. Kenapa celaka 12? Karena Islam 5 pada tubuhnya nggak dipahami. Iman 6 pada kolbunya. Rukun iman. Ihsan 1. 5, 6, 1. Yang akhirnya perjalanan manusia itu 1, 6, 5. 1, ihsan, iman, Islam. Maka apa? Islam itu adalah jabatan tertinggi manusia. Dikira jabatan ini, wah sama Islam saja. Untuk makom ihsan terlalu tinggi. Harus mulai dari ihsan dulu. Sekarang iman pada apa yang kamu belum ihsan? Itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dulu pada Allah. Awal wajibin alal insan. Yang wajib. Kalau kamu yang wajibnya kenal pada Allah tidak. Maka tidak ada yang wajib-wajib lain. Sholat, puasa, dzikir. Di mana kamu akan tempelkan ibadah itu? Kalau yang wajib, yang lebih wajib. Maka tadi dalam usul fikih. Di antara yang wajib ada yang lebih wajib. Ada yang lebih wajib, lebih wajib. Maka yang lebih wajib daripada wajibnya sholat, puasa, dzikir, haji. Wajibnya ma'rifat pada Allah. Karena semua itu ada pada ma'rifat. Semua itu ada pada rumah Allah. Terus ibadah kamu mau dibawa kemana? Kalau kamu nggak tahu alamat Allah. Kalau kamu nggak kenal Allah, terus kamu mau sholat. Sholat kamu dibawa kemana? Untuk siapa? Dzikir kamu untuk siapa? Sama saja kamu tidak buka rekening. Tapi kamu nabung. Nabung ini ditaruh di mana? Buka dulu rekeningnya. Itulah. Awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Kata Imam Syafi'i, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul latukbalu. Tertolaklah semuanya. Ya ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Itulah syahadat yang pertama. Kenali Allah dengan itulah ihsan. Al ihsanu anta budallahu kana katara. Kau beribadah
seolah-olah kau melihat Allah. Laka tadi, ka'annaka di situ seolah-olah. Karena memang bukan engkau yang melihat, dia yang melihat dirinya. Kenapa ada bahasa ka'annaka? Ihsan buktikan dengan iman. Iman pada Allah. Iman yang mana yang belum kau lihat Tuhannya? Kan ihsan itu melihat Tuhan. Itulah syahadat. Barulah iman pada Allah. Iman pada malaikat Allah. Iman pada kitab Allah. Rasul Allah. Iman pada hari akhir. Iman pada qada dan qadar. Khairi itu dari dia. Oh tahu sekarang khairi. Itu hanya tentang jamal dan kamalnya. Wasyarih, oh tentang jalal dan koharnya. Sehingga kita hidup di dalam dunia ini. Kemanapun kau hadapkan. Dalam jalalnya, dalam kamalnya, dalam rugi dan untung, dalam sempit dan lapang. Aku melihat engkau ya Allah. Aku melihat sempit pada jalal dan kohar. Aku melihat lapang pada jamal dan kamal. Aku melihat untung dan baik pada jamal dan kamal. Aku melihat buruk pada jalal dan kohar. Hanya walillahil masyriq wal maghrib. Kemanapun aku hadapkan, aku melihat sempurna semuanya fiilnya dalam baik dan buruk. Dalam sehat dan sakit, dalam hidup dan mati, dalam kurang dan lebih. Sahabat, barulah kamu akan mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tutuplah. Sodnya di sinilah. Maka di sini ada masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi juzajah. Al-jujajah itulah ada kaukabun, kaukab, ada bintang yang menyala terang. Maka orang yang liko sebetulnya bukan mencari-cari cahaya dengan ini. Tapi muncul datang dari sini. Dari kolbun salim. Dari kolbu yang murni memancar cahaya hakikat Nur Muhammad. Yang sejati. Tadi. Dan dia mengatakan, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Memberikan keselamatan pada tubuh kita. Tadi semua. Kau akan sudah bahagia. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah padaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Engkau sudah ridho wahai hambaku. Padahuli. Maka radiyatan mardi. Aku meridoimu hari ini. Engkau ridho. Aku meridoimu. Maka marilah raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Dan jadikan Muhammadin Nabiya, Nabi tubuhnya, wa Rasulah ruhnya. Sahabat, itulah kaf ha ya ain sod. Itulah ilmu kun fayakunnya Sulaiman maupun adalah Maryam. Tadi semua ya. Sahabat, ternyata setelah Abah uji, ternyata setelah Abah latih, kok bisa ya? Tadi semua. Kok bisa ya kita? Oh ternyata Allah dulu, Allah sekarang. Sahabat. Maka marilah kita tumbuhkan keyakinan kita sebelum kita keluar daripada Allah. Keluar dari alam ini semua. Kalau tidak, mau kemana ruh kita? Ruh kita jelas balik pada Allah. Tapi jiwa kita akan tertahan. Karena kita belum balik pada hakikat ruh. Masih si jiwa. Itulah yang akan menerima hukuman siksa kubur. Yang akan menerima hukuman neraka itu si jiwa. Si jiwa yang selalu masih ke kiri dan ke kanan. Itulah hukumannya. Tadi semua. Ya. Pada saat untung, bahagia, rugi, kecewa. Itulah jiwa. Pada saat ngomongin surga, bahagia. Begitu ngomongin neraka, marah. Itulah jiwa. Padahal seharusnya. Ternyata surga dan neraka itu satu. Tadi semua. Ada pada hatimu. Pada inilah surga. Maka kata Allah, orang yang belum menikmati surga di sini, dia tidak akan menikmati surga di luar sini. Orang yang tidak mampu melihat Allah di sini, maka tadi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna. Kamu tutup matamu yang ini, maka terbukalah mata sini. Kamu tutup ada telingamu yang sini, mendengar telinga yang sini. Inilah telinga di dadamu. Maka ingat dulu siapa penyanyi. Di dadamu ada kumismu, ada mulutmu. Karena disinilah ada matamu. Karena inilah mata yang harus untuk melihat Allah di sini.
Maka Allah mengingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta mata yang di sini. Dan inilah alat melihat Allah. Bagaimana melihat Allah? Tutuplah, kata Tasawwuful Qadir, tutuplah penglihatanmu dengan dua jarimu. Maka kau tutup ini, napikan ini, maka bukalah mata penglihatan Allah di hatimu. Maka tadi, melihat itu dibagi 4. Ro'a, nadhara, basirah, absar. Syu'aul basirah akan naik kepada ainul basirah. Masuklah kepada hakul basirah. Disitulah kau melihat Tuhan dengan Tuhan. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kau hari ini sudah bisa melihat Allah oleh penglihatan Allah. Tadi. Karena melihat Allah hanya bisa oleh Allah. Bagaimana mungkin? Mana mungkin kita bisa melihat Allah? Yang boleh melihat Allah hanya Allah. Adapun ruh sudah mulai bisa merasakan Allah. Karena ruh bagian dari Allah. Tapi hatimu tidak akan bisa mengingat Allah. Hatimu tidak bisa menghadirkan Allah. Apalagi tubuh. Itulah yang di bagian yang ditiupkan nafahtu. Fihi mirruhi. Itulah yang bisa melihat dia apa yang dari dia. Tapi itu pun hanya baru pada makom muraqabah. Belum makom musyahadah. Baru makom tadi. Apa namanya? Tadi. Al-ihsanu anta budallah ka'annaka. Baru fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Baru merasakan kehadirannya. Itulah.